Ya, selamat malam buat teman-teman semuanya. Selamat bertemu kembali dengan saya, Iwan Kurniawan. Kita akan kembali masuk di dalam pertemuan yang ke-7 ini ya, yang ke-7 untuk mata kuliah etika profesi. Di malam hari ini adalah pertemuan terakhir untuk sebelum ujian tengah semester. Jadi minggu depan Anda sudah ujian tengah semester. Baik, kita akan menyampaikan materi pada saat ini sudah sampai kepada kepribadian dan nilai. Kalau kemarin terkait dengan sikap, ya, sikap dan kepuasan kerja, sekarang kita akan membahas terkait dengan kepribadian dan nilai. Kepribadian dan nilai ini adalah hal yang penting nanti untuk profesional Anda, karena kepribadian dan nilai ini terhubung ya sangat erat dengan sikap dan perilaku. Ya, baik. Sekarang kita akan lihat apa itu kepribadian dan nilai. Anda memperhatikan apa yang akan saya sampaikan ya di slide-nya. Silakan diperhatikan. Ya. Baik, saya cek dulu tes. Tampilannya bisa dilihat? Bisa? Atau Anda chat? Minta tolong bisa dilihat tampilannya? Mas Harudi bisa lihat nggak tampilannya? Bisa ya? Ya, oke, terima kasih. Ya, jadi kepribadian itu apa dan nilai itu apa perlu kita pahami, terus nanti hubungannya dengan pekerjaan itu apa. Ya, itu yang akan kita pelajari malam hari ini. Ya. Ini sebenarnya sudah minggu yang lalu sempat kita singgung terkait dengan kepribadian, tapi hari ini kita akan perjelas lagi dan hubungannya dengan nilai plus pekerjaan. Sekarang kita lihat apa itu kepribadian, kita ulang sedikit ya. Dikatakan di sana dan definisinya sudah sangat jelas, kepribadian adalah keseluruhan cara di mana seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Jadi cara seseorang atau kita atau saya atau Anda bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Jadi kepribadian itu yang kelihatan. Jadi ekspresi dari diri Anda. Mas ya. Jadi ekspresi yang keluar ya dari diri kita. Sehingga orang dapat menilai nanti, oh ini pribadinya orang ini seperti ini, pribadinya seperti ini. Nah, itu adalah Anda sebenarnya. Bahkan kepribadian ini itu yang dipakai menjadi ciri dari diri Anda. Orang melihat, oh kalau Mas Sarudi ini rajin misalnya, atau baik, setia, dan lain sebagainya. Itu kelihatan dari apa yang dia keluarkan atau dirinya ini, perilaku tampilkan ke orang, itu kepribadiannya. Ya. Nah, kepribadian ini ditentukan atau dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama faktor keturunan, yang kedua faktor lingkungan. Faktor keturunan Anda tahu, jadi ini adalah yang diturunkan dari kedua orang tua Anda, ya. Sifat-sifat kedua orang tua Anda melebur, jadilah Anda.
disebut dengan faktor genetis, dan Anda tidak bisa memilih kalau yang ini, ya, sudah ditentukan oleh yang kuasa, ya, Anda tidak bisa pilih. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan inilah yang menjadi utama nanti, ya, karena ini faktor lingkungan yang menentukan adalah ya, atau dipengaruhi oleh pertama ada norma-norma dalam keluarga, ya, kemudian teman-teman, ya, teman Anda bergaul itu juga berpengaruh nanti terhadap kepribadian Anda. Kemudian kelompok sosial, bisa lingkungan di mana Anda berada, macam-macam. Dan juga pengaruh-pengaruh lain di sekitar Anda itu berpengaruh besar nantinya. Nah, berdasarkan penelitian justru faktor lingkungan ini berkontribusi jauh lebih besar daripada faktor keturunan. Ya, sebenarnya kepribadian Anda dan saya itu bisa dibentuk. Karena yang menentukan kepribadian kita ternyata bukan hanya faktor keturunan, tapi faktor lingkungan yang lebih dominan. Bahkan di dalam penelitian, ya, dalam ilmu psikologis, ya, atau kalau Anda tanya nanti ke orang yang mempelajari ya, atau jurusan, misalnya ada teman atau teman Anda yang jurusan psikologi, justru faktor lingkungan ini kontribusinya kurang lebih berdasarkan penelitian, ya, itu 70%. Faktor keturunan itu hanya 30%. Ya. Jadi kalau kita melihat ini pengaruhnya sangat kuat. Dengan demikian, ya, diingat Anda harus bisa membentuk pribadi yang baik. Asal Anda mau, ya, Anda bisa memilih ini, faktor lingkungannya itu bisa membentuk pribadi Anda menjadi baik. Ya. Walaupun di luar sana katanya ada sekolah-sekolah kepribadian, ya, tetapi yang utama justru adalah Anda sendiri, karena ini yang membentuk justru di norma dalam keluarga yang paling dekat, ya, walaupun lingkungan kecil tetapi itu yang paling intens, ya. Sebagian besar hidup Anda ditentukan atau berinteraksi dengan keluarga, kemudian teman-teman, ya, dan juga pergaulan Anda, ya. Pilih Anda, kalau Anda bergaul dengan teman-teman yang sukses, ya, pasti nanti ketularan juga sukses. Tapi kalau teman-temannya yang pergaulannya kurang baik, misalnya, ya Anda mau tidak mau juga bisa tertular ke sana. Demikian juga kelompok sosial, ya. Kalau bergaul, semua kita harus bergaul dengan semua orang. Tetapi perkara komunitas, perkara Anda intensnya bersama-sama dengan teman-teman itu lebih dekat, itu pilihan. Jadi pergaulan, pilihlah pergaulan yang baik, teman-teman yang baik, teman-teman yang sukses, ya. Itu adalah pilihan. Tetapi jangan milih-milih dalam arti, oh ini berteman karena itu kaya, karena itu ganteng, karena ini cantik. Tidak boleh seperti itu. Semua kita harus bergaul. Tetapi perkara untuk, ya, membentuk kepribadian dan kesuksesan Anda, nanti Anda harus memilih, ya, bergaul pada siapa, di mana, pada siapa, ini penting. Ya, ini kepribadian. Nah, terkait dengan ini, sifat-sifat kepribadian ini, ya, atau karakteristik yang Anda ini yang sering muncul, ya, sering muncul dalam diri Anda itu, yaitu mencirikan diri Anda. Orang akan tahu, oh,
Anda itu pemalu, Anda itu agresif, Anda itu patuh, Anda itu pemalas, ambisius, setia, penakut. Nah, semuanya itu terlihat. Itulah pribadi Anda. Nah, kalau ini kita pahami kan secara teori ini untuk diri Anda, tetapi sebenarnya di dalam pekerjaan, perusahaan itu juga berusaha, ya, berusaha mencocokkan dia antara pribadi seseorang dengan pekerjaan, bidang pekerjaan. Yang ideal adalah, ya, ideal ini, yang ideal perusahaan atau nanti kalau Anda bekerja di perusahaan-perusahaan besar baru paham ini karena mereka akan melakukan semacam tes. Tapi kalau perusahaannya kecil ya kemungkinan kecil mereka mau melakukan tes yang seperti ini. Tapi kalau untuk yang perusahaan besar dan menunjukkan karir ya, karir untuk meningkat nanti jabatan-jabatan yang tinggi, yang posisinya atau perusahaan di perusahaan-perusahaan besar yang penting, ini penting ya. Karena ini untuk pengembangan karir. Jadi dicocokkan, dibuat tes semacam itu ya. Saya tidak tahu apakah Anda pernah melakukan itu. Kalau dalam psikotes dulu waktu Anda mungkin ya, kalau pengalaman saya waktu saya SMA itu tes, tapi itu untuk menjuruskan keinginan. Jadi dari tes ada campuran di situ tes potensi akademik juga, sehingga untuk mengarahkan saya waktu itu ya milih jurusan IPA atau IPS, zaman saya gitu. Kalau sekarang mungkin lebih banyak. Dulu zaman saya ada IPA, IPS sama bahasa kalau tidak salah. Itu kalau psikotes. Nah, tapi kalau di sini ini adalah karena hubungannya dengan pekerjaan, tujuannya ini. Ya. Yang pertama itu sudah dijelaskan, membantu dalam proses seleksi karyawan. Ini awal untuk seleksi. Ini yang cocoknya di sini. Cocoknya seperti di sini gitu ya. Kemudian menyesuaikan bidang pekerjaan dengan individunya. Ya, karena apa? Kalau ini sesuai, Anda kerja di tempat yang sesuai, cocok dengan pribadi Anda, cocok dengan karakteristik Anda, itu senang Anda. Pasti senang, ya. Tidak tertekan. Tapi ya, kalau Anda bekerja di tempat-tempat yang tidak sesuai dengan kepribadian Anda, dengan karakter Anda, nanti akan bagaimana? Ya tertekan, tersiksa, hasil produksinya atau produktif Anda pasti tidak sebagus kalau sesuai. Ya, tentu tidak akan menghasilkan yang bagus. Kemudian yang terakhir itu memandu keputusan pengembangan karir. Nah, ini yang sangat penting. Jadi nanti untuk pengembangan karir itu memang ada segolongan orang ya. Dengan tes-tes itu ya, itu mempunyai pribadi yang seperti apa. Seorang pemimpin itu punya pribadi di dalam perusahaan itu mereka harus tahu gitu ya, dites pribadiannya. Ada syarat-syarat yang mereka tetapkan sesuai dengan pribadi itu yang untuk menjadi pemimpin. Ya, tidak ada pemimpin penakut, ya, tidak ada. Nanti itu betul-betul tersaring di situ dan dites. Nah, di dalam teori ya, itu ada beberapa cara untuk melakukan tes. Ya, ini ada MBTI namanya. Yang menemukan ini Myers-Briggs ya, nama orang itu, tapi karena digunakan ya, dia menggunakan ini dan terkenalnya dengan Myers-Briggs Type Indicator atau disingkat MBTI. Ya. Dia memakai dengan 100 pertanyaan ya, tentang bagaimana orang merasa atau bertindak dalam situasi tertentu. Ya. Dibuat, nah nanti dari jawaban-jawaban tadi itu ada
semacam cara untuk mengelompokkan dan bisa menggolongkan. Ini asal tahu aja ya. Jadi kalau ingin memperdalam lagi ya Anda tidak belajar di sini, tapi belajarnya di urusan psikologi, dan mungkin untuk perilaku individu ini banyak dibahas di sana. Ya. Tapi yang penting Anda paham, ya, paham, dan Anda bisa merasa, oh kira-kira saya ada di mana. Nah, MBTI itu mengklasifikasikan kepada 4 golongan. Ini 4 klasifikasi, ya. Apakah orang itu tipenya ekstrovert atau introvert? Yang pertama itu mungkin saya akan sedikit jelaskan ya supaya Anda bisa ngerti. Tapi kalau ingin berdalam nanti Anda bisa tinggal cek ekstrovert itu apa ya. Tapi saya kasih gambaran sederhananya begini. Orang ekstrovert itu adalah mempunyai tipe orangnya itu bergairah. Ya. Orangnya itu kalau Anda dalam pergaulan tuh kelihatan sekali dia suka bicara dan juga sering mendominasi. Ya, istilahnya itu dia ingin tampil dan seterusnya. Itu orang-orang yang apa ya, kalau Anda lihat tuh sebenarnya ya penuh gairah, tadi rame, orangnya itu rame, penuh semangat. Berbeda dengan introvert, introvert itu pendiam, tenang, orangnya itu tenang, pendiam. Ya, itu seperti itu. Nah, biasanya orang ekstrovert itu ya, ini kalau dibuat semacam kolom itu sebenarnya yang kiri itu ekstrovert, yang kanan itu introvert, itu kalau dibuat kolom seperti ini ya. Ekstrovert itu kecenderungannya ketika dia mengambil keputusan atau dia menilai itu berdasarkan apa yang dia lihat, apa yang dia perhatikan, apa yang dia tahu. Istilahnya indrawi. Ya, dasarnya itu objektif. Ya. Apa yang dia bisa tahu dan dia perhatikan itu pakai indrawi. Tapi kalau orang introvert kecenderungannya ya itu menggunakan intuisi atau intuitif. Jadi dia menggunakan sesuatu yang kadang-kadang ya tidak berdasarkan apa yang dia tahu, tapi berdasarkan dari intuisinya dia, kemantapannya dia. Ya. Jadi seolah-olah, jadi kalau orang introvert itu kalau dia memutuskan ya ini yang betul ya ini gitu. Kalau disuruh jelaskan kenapa ini gitu ya, kadang-kadang dia sendiri tidak tahu alasannya. Jadi pokoknya saya mantap ini, nah itu agak intuisi ya. Tetapi kalau orang indrawi, ya, orang introvert tuh dia bisa menjelaskan kenapa memilih ini, itu alasannya ini, dia jelaskan semuanya. Orangnya sistematis biasanya, ya, objektif. Ya, dia bisa menjelaskan dengan cukup meyakinkan biasanya gitu. Nah, tentu saja ya, Anda lihat di situ sifatnya adalah pemikir. Dia selalu menggunakan logika. Pengetahuannya betul-betul biasanya orang yang seperti itu suka ya menggali. Dia selalu segala sesuatunya menggunakan pertimbangan yang matang, ini pemikir. Ya. Sebaliknya, ya, Anda perhatikan di situ bagi introvert biasanya adalah dia menggunakan apa? Rasa, emosionalnya dia, feelingnya, ya, dia perasa pastinya. Beda ya. Sidik-sidik itu biasanya orangnya beda ini. Ini ya dalam praktek Anda bisa temui sendiri dalam temanmu sendiri yang
sering menggunakan logika dengan yang sering menggunakan perasaan. Biasanya penyendiri itu Pak. Ya, tapi jangan terlalu ke arah sana. Bisa ya, tapi ingat ini dua-duanya ini punya plus minus ya di dalam pekerjaan nanti yang cocoknya di mana. Jadi kalau perasa mungkin ya oke lah. Ya satu sisinya biasanya orang yang perasa itu apa? Mudah terenyuh, mudah itu, tapi juga ada kelemahannya. Sebenarnya mudah dibujuki, dirayu, itu perasa biasanya. Tapi kalau orang yang ini segala sesuatunya dipikir itu logika, ya, kadang-kadang kayak apa ya? Orang tuh kurang perasaannya itu kurang peka, kadang-kadang begitu. Itu kelemahannya di situ. Ya, ini tidak perlu kita menghakimi atau menentukan orang lain, tapi coba kita sendiri. Nanti karena apa? Kita harus mengatasi kelemahan kita. Ya. Jadi pengetahuan ini adalah tujuannya adalah melihat diri, ya, bukan hanya melihat orang lain, tetapi juga melihat diri. Lihat diri, oh saya lemah di sini, yang lemah itu yang diperbaiki, kalau yang sudah bagus ya kita kembangkan, terutama untuk nanti masa depan Anda. Oke, yang selanjutnya saya lanjutkan ke biasanya orang ekstrovert dia lebih itu toleran, pengertian, persifnya lebih bisa memahami sebenarnya orang lain. Tapi beda dengan introvert, kecenderungannya adalah menilai itu semacam menghakimi, semacam menghakimi dia. Kalau dia karena lebih perasa ya, biasanya kalau dia sudah tidak suka ya tidak suka, ya suka ya suka. Kalau dia mengatakan itu, jadi kadang-kadang lebih orangnya lebih walaupun pendiam tapi dia modelnya kayak tegas. Ya. Tegasnya untuk di dalam penilaiannya dia. Itu seperti itu. Kalau di orang ekstrovert justru sebenarnya dia toleransinya cukup bagus. Bisa memahami orang lain juga asal bisa menjelaskan. Kalau yang nilai atau introvert itu biasanya tidak penting. Penjelasan itu tidak begitu penting karena itu sudah ada di dalam dirinya, dia perkara menilainya sudah diri. Oh, itu baik, itu tidak. Ya, itu menurut dia. Sulit digoyah. Biasanya begitu. Ya, oke, ini klasifikasi menurut MBTI. Perhatikan, tidak ada bukti yang nyata yang menunjukkan bahwa MBTI ini merupakan pengukuran kepribadian yang valid. Jadi tidak ada bisa mengukur ya dengan MBTI ini 100% valid gitu, tidak bisa. Ini namanya psikologis itu jiwa ya, itu sulit sekali. Ya, namun ini tetap digunakan dalam organisasi ya, karena apa? Mendekati, hanya bisa mendekati, tidak bisa valid 100%, tapi hanya bisa mendekati. Ya, mendekati. Jelas ya? Tidak mungkinlah sehebat apapun alat ukur untuk mengetahui hati orang, mengetahui jiwa orang, mengetahui pribadi orang yang paling dalam itu kayaknya yang tahu adalah Anda sendiri sama yang kuasa. Tetapi alat ini digunakan adalah untuk menolong, ya, mendekati tadi. Ya mungkin hampir-hampir di atas 75% bisa benar, sebagian bisa benar. Jadi tidak bisa 100% valid. Baik, ini menurut MBTI. Ada lagi yang cukup terkenal itu namanya ini, model 5 besar.
5 besar ini terkenalnya istilahnya the big five. The big five ya. Tapi ini dalam ilmu ilmu psikologi, ilmu sosial, bukan the big five kalau di kalau saya kan orang akuntansi ya, itu di mana akuntan publik yang terkenal itu ada istilah the big five. Ini bukan. Ya. Ini adalah model 5 besar untuk tipe-tipe orang ya, berdasarkan kepribadian. Di situ ada ekstraversi, ya, orang yang ekstraversi ini hampir sama ya tadi ya, hampir sama. Ekstrovert itu suka bergaul, suka berteman, ya. Tegasnya itu dalam arti dia jelas gitu ya. Karena apa? Karena tidak terlalu pendiam. Tapi bergairah tadi kalau di dalam modelnya MBTI tadi ya mirip-mirip dengan ekstrovert. Kemudian ramah tamah ini menurut inilah ya beda dengan tadi, tapi mirip-mirip. Ya. Orangnya ramah tamah menurut dia itu di dalamnya ada baik hati, kooperatif, dapat dipercaya, ini menurut itu ya. Kemudian tipe yang ketiga mempunyai sifat berhati-hati. Ya, ini isinya apa? Bertanggung jawab, dapat diandalkan, tekun, berorientasi pada prestasi. Ya. Kemudian stabilitas emosi, emosinya stabil ya. Kalau ada lihat kadang-kadang di pergaulan tuh orang yang tidak stabil emosinya itu terganggu jiwanya menurut itu. Tapi enggak, ini guyonannya seringkali Anda lihat tuh kalau di WA tuh. Tapi ini memang ada sekelompok orang atau orang yang bisa Anda lihat, perhatikan. Stabilitas emosinya bagaimana? Tenang, percaya diri, atau tidak? Biasanya kalau orang tidak percaya diri biasanya adalah apa? Ya, ragu-ragu, ya. Tidak percaya diri itu efeknya di situ mudah gugup. Ya. Tapi kalau yang percaya diri biasanya teguh ya, pendiriannya teguh, ya, berani gitu. Tapi kalau yang tidak percaya diri biasanya lebih cenderung ke ragu-ragu, mudah gugup ya. Atau antusias, khawatir, depresi, gelisah. Ini dibedakan seperti itu. Ya. Orangnya seperti apa? Kemudian yang terakhir adalah terbuka terhadap hal-hal baru. Anda termasuk yang mana? Biasanya orang yang terbuka terhadap hal baru itu orangnya imajinatif, kreatif, ingin tahu, sensitif terhadap hal yang bersifat seni. Biasanya juga ini. Jadi bisa saja salah satu dari itu, terbuka. Ya. Atau sebaliknya berarti kalau ada yang terbuka berarti ada yang tertutup, sulit. Ya. Ya, ini menurut model 5 besar. Nah, kepentingannya adalah sebenarnya untuk menemukan hubungan yang penting antara dimensi kepribadian dengan prestasi kerja, nanti seperti itu. Nah, untuk ini kita akan menyinggung nilai dulu. Nilai dulu, digatuk ke pribadi dan nilai baru ke pekerjaan. Cocoknya. Nah, untuk memahami ini, perhatikan nilai menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Ya. Nilai mempengaruhi sikap dan perilaku. Nah, dengan ini kan kita sangat jelas ini. Jadi pribadimu juga dipengaruhi nilai nanti, nilai-nilai yang kita yakini. Ya. Oke, selanjutnya, oh ya ke-14.
Nilai ini kalau dikelompokkan secara umum ada nilai terminal sama nilai instrumental. Nilai terminal itu bahasa saya mungkin adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai seorang yang paling tinggi lah ya, tujuan akhir, keadaan akhir kehidupan yang diinginkan oleh orang selama masa hidup orang tersebut atau diri Anda. Sedangkan yang instrumental itu adalah cara-cara, perilaku atau cara-cara yang lebih disukai untuk mencapai nilai-nilai terminal. Jadi kalau diibaratkan semacam apa ya, semacam kalau dimiripkan begitu, nilai terminal itu semacam visi, yang nilai instrumental itu semacam misinya atau caranya mencapai visi tadi. Ya, itu semacam itu. Nah, karena konsepnya adalah seperti ini, nilai itu, maka nanti ya dalam diri orang kadang-kadang bisa terjadi pada diri orang itu sudah merupakan nilai terminal. Tapi pada orang lain ya kadang-kadang nilai tersebut masih nilai instrumental. Bisa saja terjadi. Ya, tapi ini sedikit. Rata-rata ya nilai terminal itu adalah nilai-nilai akhir yang diharapkan. Ya, pada umumnya nilai-nilai yang paling luhur, yang paling tinggi itu nilai terminal. Tapi kadang-kadang karena bagi seseorang itu beda, walaupun itu merupakan masih misalnya senang gitu ya, contoh nilai senang gitu, itu masih bagi seseorang itu sudah paling tinggi, bagi dia hanya sebagai cara untuk menuju bahagia. Begitu. Ya. Semoga Anda bisa, ini ada contoh-contoh ya, contoh-contohnya. Agak-agak tipis bedanya. Nah, ini contoh-contoh aja. Misalnya nilai terminal, di situ ada hidup yang menyenangkan, gairah hidup, asal menyelesaikan masalah, dan seterusnya itu. Anda perhatikan, ya agak beda-beda sedikit, tetapi ini sebenarnya adalah yang dinilai terminal, ini hampir kebanyakan yang diharapkan tertingginya. Sedangkan yang instrumental ini adalah cara-caranya untuk mencapai nilai terminal. Ya, saya percepat. Oke. Nanti juga saya coba share juga ini materinya ya, karena cukup banyak itu. Kalau untuk mencatatnya, Anda bisa saya share nanti di WA juga untuk PowerPoint-nya. Dan juga yang tidak bisa mengikuti online, juga bisa lihat nanti di Ziakat setelah saya upload di Ziakat. Oke, sekarang kita menghubungkan kepribadian dan nilai seorang individu ya dengan tempat kerja atau dengan pekerjaannya yang cocok seperti apa. Nah, ini ada yang meneliti namanya John Holland ya. Dia mengidentifikasi 6 tipe kepribadian dihubungkan dengan pekerjaan. Dia mengemukakan bahwa kesesuaian antara tipe kepribadian dan lingkungan pekerjaan menentukan kepuasan baik karyawannya sendiri itu ya, juga perusahaannya atau institusinya, dan perputaran karyawan. Ya, siapa tahu suatu kali Anda menjadi pimpinan perusahaan besar, kan Anda harus punya cara untuk mengusahakan hasil yang paling bagus. Nah, Anda punya karyawan. Nah, karyawan itu dari dilihat pribadinya, dari rasanya apa yang mereka lakukan, Anda bisa menilai, oh ini cocoknya nanti dipindah sini. Jadi perputaran karyawannya itu dicocokkan, disesuaikan dengan bidangnya. Nanti pasti hasilnya jauh lebih bagus. Ya. Jangan menaruh orang di tempat yang tidak sesuai. Bahasa Inggrisnya itu the right man and the right
place. Biasanya gitu. Jadi menaruh orang pada tempat yang tepat. Itu paling bagus. Oke, ini sekedar pengetahuan Anda. Kalau ingin memperdalam, ya, memperdalam mungkin Anda perlu banyak baca, tapi ini tidak bisa, tadi ya sudah saya sampaikan, nggak bisa mewakili validitasnya harus seperti ini, tidak. Ini mendekati. Jadi hanya bisa digunakan, ya, digunakan kecenderungan pada umumnya. Menurut Holland dia mengatakan ada jenis-jenis, ya, tipe-tipe orang yang realistis itu seperti ini, lebih menyukai aktivitas fisik yang membutuhkan keterampilan, kekuatan dan koordinasi. Pribadiannya biasanya loh ya, malah justru di situ pemalu, orangnya sungguh-sungguh, oh maaf itu kurang petik, gigih maksudnya, ya orangnya itu gigih, stabil, mudah menyesuaikan diri, praktis. Ini cocoknya di pekerjaan apa? Mekanik, operator alat bor, macam-macam di situ, tetapi yang membutuhkan kekuatan fisik. Pekerja-pekerja lini, operator perakitan misalnya, petani dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya. Ya, banyak, ini ada 6. Investigatif, sosial, konvensional, ini Anda bisa pelajari lebih dalam lagi ya. Terus yang ke-5 itu, halo, maaf, tolong di-mute sebentar suaranya, siapa itu? Nah, ya. Giat sama artistik. Ya, lanjutannya ada yang giat sama artistik. Judulnya gitu ya. Oke. Ini 6. Ada lagi, jadi cukup banyak ya, tapi menolong karena namanya ilmu sosial itu banyak yang neliti, pakarnya juga banyak ya, dia mau buat buku. Tapi kalau sudah pakar, Anda pun sebenarnya bisa membuat teori, tapi kalau sudah pakar. Tapi kalau nggak pakar ya tidak ada yang mengacu nanti, tidak ada yang ngereken. Nah, ini ada lagi si Gordon Allport ini dia mengembangkan nilai menjadi 5 tipe. Agak beda dengan tadi, ekonomis, estetik, sosial, politikal, sama religius. Model-model tipe orang yang seperti ini ada. Ya. Ini nanti Anda bisa baca ulang. Oke. Ada lagi McLino. Ini juga dia mengembangkan. Tapi kalau Anda lihat nanti dari itu digaduk-gaduk gitu dilihat ya mirip-mirip lah. Tapi dari semuanya itu yang berani untuk menyatakan ini cocoknya kerja di sini, soal itu si Holland tadi. Kalau yang lain dia mengelompokkan. Ini bekerja keras tuh ini ya, dan lainnya, ini kelompoknya hampir mirip. Ya. Jadi nilai ini seperti apa, cocoknya dia kelompokkan. 4 ini McLino. Oke ya, jadi ini nanti materinya saya share lagi karena waktu juga Anda perlu bisa membaca ulang banyak, dan ini juga nanti kita pakai bahan untuk UTS-nya. Ya. Mungkin untuk materi ini saya selesaikan ya di sini. Sekarang saya akan mungkin boleh Anda tanya jawab terkait ini sebentar saja ya, kita lihat, atau penjelasan saya menjelaskan untuk mungkin kepentingan minggu depan, karena minggu depan UTS. Tadi sebenarnya sudah saya sampaikan, tapi mungkin ada yang belum bergabung. Minggu depan kita UTS ya, ujian tengah semester ya. Bahannya dari materi awal sampai hari ini. Caranya nanti untuk bukti tetap online, jadi saya akan nyampaikan seperti ini, saya tunjukkan soal-soalnya, kurang lebih 10-15 menit Anda catat, kemudian dikerjakan. Setelah itu online-nya selesai,
ya Anda kerjakan di rumah itu ditulis, ya kayak ujian biasa itu, kurang lebih 1,5 jam, ya. Setelah selesai Anda scan atau foto yang baik, yang penting tulisannya harus bisa dibaca. Foto yang baik, scan, kirim ke email saya. Ujiannya seperti itu nanti. Ya. Pada hari itu juga, pada jam itu. Jadi tetap ujian ya ujian. Ya, ujian. Walaupun Anda dipermudah, tetapi harapannya hasilnya bagus karena Anda bisa melihat catatan, open book ya, juga bisa tulis hasilnya pasti lebih baik. Ya, begitu lainnya. Baik, ada pertanyaan di sini? Silahkan. Kok malah do meneng dewe? Ini sopo kita kok. Kalau semisal kita lahir di lingkungan yang tidak baik, bagaimana Pak? Apa harus pindah? Baik, perlu diperhatikan ya. Pertimbangan semua hal itu harus dipertimbangkan. Ini tadi yang tanya Mas Febrian ya. Orang pindah atau tidak itu ada hal-hal lain yang harus diperhatikan, Mas. Ya. Kalau lingkungannya itu betul-betul ya sangat mempengaruhi, ya, sangat betul-betul dominan, ya, memang mau tidak mau, ya, itu sangat terpaksa. Jadi kalau begini, saya contohkan ini ya, saya contohkan paling jelek ya. Seseorang dia tinggal, kalau beberapa waktu lalu masih ada misalnya di tempat, misalnya di tempat yang kurang baik, misalnya lokalisasi misalnya. Dia dibesarkan di situ, dikembangkan di situ, ya, berkembang di situ. Belajar di situ selama hidupnya dan lain sebagainya. Kalau pengen ya lebih cepat memperbaiki kepribadiannya, itu memang harus dikeluarkan dari lingkungan tersebut, pindahkan di tempat lain. Memang harus seperti itu, dipisahkan. Sama kalau di dalam pergaulan pun Anda jangan merasa hebat atau merasa bahwa imannya kuat, saya tidak bisa dipengaruhi oleh lain. Jangan. Kalau Anda bergaul dengan orang-orang yang kurang baik, ya, itu jangan berpikiran nanti saya yang akan bisa menolong dia menjadi lebih baik. Gitu ya. Kalau di situ kumpulannya banyak, Anda sendiri, ya, itu kecenderungannya Anda yang akan dipengaruhi, bukan mereka yang banyak tadi Anda bisa mempengaruhinya. Walaupun bisa saja terjadi kalau mukjizat terjadi, artinya Anda bisa istilah bahasanya mentobatkan banyak orang ya dalam lingkungan tersebut, sedang Anda sendiri. Tetapi kalau Anda masuk di situ, ya, kalau Anda dalam tanda petik, ya, kemampuan kita dalam ilmu sosial ini justru Anda yang dipengaruhi, bukan masyarakat yang ada masuk situ. Ini contoh. Tetapi perkara Anda tadi ya, Mas Febrian kan tanya, itu apa kita perlu pindah? Itu pertimbangannya masih ada yang lain-lain, Mas. Bukan hanya dasar ini. Ya. Pindah ini dalam arti pindah apa? Mas Sopo ini. Febrian mana ya suaranya ya? Masih connect ya? Suaramu boleh ngomong. Ya Pak, itu semisal. Ya memang seperti itu seandainya. Tapi kalau pindahnya itu kan wah enggak gampang loh Mas. Pindahnya pindah apa? Pindah rumah, pindah kerja atau apa. Nah, kalau terkait dengan pekerjaan ini Mas ya? Iya, Halo? Pak. Oh ya, pekerjaan. Nah, kalau pekerjaan kan kita bisa menilai artinya kapan ya bisa mempertimbangkan untuk ke sana ya.
Boleh kalau masalah itu. Yang saya bingung lingkungannya ini, kalau lingkungan rumah itu pindah rumah ya udah gampang kan gitu. Tapi kalau untuk pekerjaan, Anda punya waktu di situ, satu kali memang harus seperti itu, Mas. Anda pasti akan memilih, mencari tempat kerja yang sesuai. Ya. Kebahagiaan kita itu ditentukan di situ nanti pada suatu tingkat. Nah, mungkin saat ini ya pekerjaan-pekerjaan kita itu apa? Kadang-kadang hanya untuk memenuhi kebutuhan untuk hal sekarang ini. Tetapi diakui atau tidak, pada suatu saat nanti harus kita akan mencari yang menurut kita paling srek lah bahasanya, paling cocok. Kalau Tuhan izinkan, semua orang sebenarnya pinginnya seperti itu. Ya, itu ya yang harus kita perjuangkan. Begitu Mas, jadi boleh-boleh saja. Tapi kan tidak serta-merta Anda harus menyiapkan, tidak asal hanya keluar kerja gitu, enggak. Harus Anda pindahnya itu ya, nanti semoga mendapat tempat yang jauh lebih bagus dalam pekerjaan itu. Begitu ya Mas Adrian. Baik, yang lain karena waktu mungkin ini juga saya harus perlu rekodnya memasukkan di Siakat. Oke, saya ingatkan tetap nanti ya harus login di Siakat setelah ini saya upload. Ya, pokoknya harus masuk karena begitu masuk Anda baru terdeteksi absen. Kalau tidak login di Siakat, ya tidak komen ini nanti saya siapkan dahulu ini ya. Nanti ya setengah jaman lah, setengah jam nanti Anda login ya. Setengah jam, moga-moga masukannya tidak terlalu lama. Kalau lama ya, pokoknya malam ini. Pokoknya malam ini harus absen. Sampai, karena tutupnya sebelum jam 12. Sistemnya begitu ya, memang sistemnya seperti itu ya, diikuti aja. Baik, sampai di sini selamat malam. Kita ketemu besok minggu depan dengan ujian tengah semesternya. Tolong disampaikan kepada teman-teman kalau tidak begitu memperhatikan atau tidak mengikuti pada pertemuan kita malam hari ini. Selamat malam, sampai ketemu lagi. Malam, Pak.